Silakan dulu teman-teman. Shalom. Halo. Oke, saya dikasih tema, pakai gue lo aja nggak apa-apa kan? Ya nggak live di Metro TV nggak ya? Ya, oke, gue dikasih tema My Faithful Healer. Ya, ini menurut gue ini tema yang keren banget karena what happen now gitu ya, kondisi anak-anak muda tuh lebih kompleks daripada waktu dulu gue muda kayak mungkin 5 tahun yang lalu gitu ya. Enggak, udah lebih. Sekarang jauh lebih kompleks, kalian lebih teredukasi, kalian lebih ke expose sama banyak informasi, jadi kalian lebih kenal apa yang lagi kalian alamin. Kalau dulu mungkin kita cuma taunya sakit hati, kecewa, stres gitu ya. Paling kata-katanya, aduh gue stres, gue pusing, gitu aja. Tapi kalau sekarang udah banyak banget istilah-istilahnya. Bahkan kayak kemarin gue lagi ngobrol sama istri gue di mobil, di jalan, terus gue bilang sama istri gue, after a long research kayaknya gue agak ADHD deh. after 38 years, gue merasa kayaknya gue agak ADHD deh, gue bilang gitu. Nggak tahu ya, ini gue ngeliatnya dari konten-konten Instagram sih, ya tanda-tandanya kayaknya gue agak-agak ADHD. After 38 years, gue merasa selama ini gue biasa aja gitu. Gue orangnya suka aktif, tangannya nggak bisa diem gitu ya. Kalau misal lo lagi nyetir, naik mobil bareng gue, terus gue nyetir gitu, tangan gue pasti akan ketak-ketuk terus gitu ya. Gue nggak tahu ini benar atau nggak, ini baru self assessment gitu ya. Tapi you know, generasi sekarang tuh lo lebih ke expose sama banyak informasi, membuat lo jadi lebih merasa, oke, gue ADHD, gue kayaknya ada depresi, gue kayak ada ini dan sebagainya. So tema yang hari ini akan sangat-sangat help kita ya untuk kita bisa survive in this chaotic world. Kenapa gue bilang chaotic? Karena ini faktanya gitu ya. Waktu kalau kita mau ngomong healer, maka lo harus tahu dulu about the pain first. Ya, sebelum lo ngerti kenapa peran Roh Kudus dalam hidup lo bisa salah satunya berperan sebagai healer. Kalau lo nggak tahu, do you have the pain and what is the pain? Nah, itu maksud gue ya. So, the first thing yang harus kita tanya adalah pain-nya apa? Atau lebih spesifik lagi, dari mana pain-nya? Waktu bokap dan adik gue dua-duanya kena cancer, ya. Bokap itu kena cancer kayaknya mungkin around 3 years ago, adik kena cancer itu 5 years ago, pas pandemi, adik gue kena cancer. Puji Tuhan mereka berdua sekarang ini survive dengan kondisi yang sangat-sangat baik. Tapi waktu keluarga dapat info bahwa kenanya nggak barengan. Tapi waktu pertama kali kita dapat info adik gue kena cancer, and he was very young, I think mungkin sekitar 30-an. Terus bokap gue juga kena cancer. The first thing yang kita tanya adalah kok bisa? Dari mana kenanya? Right? Itu yang pertama kali kita tanya. Kok bisa? Dari mana kenanya? Kok dia bisa kena cancer gitu? Iya oke, mungkin ada DNA, ada genetik dan sebagainya. Tapi what trigger gitu? Apa yang nge-trigger kok dia bisa kena cancer? Kok papa bisa kena cancer? Dan salah satu yang dokter infoin, kalau bokap kan kanker kolon, usus, kanker usus gitu ya. Jadi dokter bilang ini lack of fiber, kurang serat gitu ya. Jadi dokter bilang biasa kalau kanker usus tuh kemungkinan besarnya karena lu nggak suka makan sayur gitu ya. Jadi kalau lu di sini nggak suka makan sayur, makan ya. Karena dokter bilang kemungkinan besar kalau lu nggak suka makan sayur, lu akan kenanya kanker usus gitu ya. Bukan berarti yang hijau-hijau artinya lo makan puding hijau gitu ya, agar-agar hijau gitu. Enggak. Sayur, lo harus makan sayur. Oke, cukup informasi dari seorang ayah gitu ya. Oke, so kita harus tahu dulu dari mana datangnya pain sehingga peran Roh Kudus as a healer itu works really well in us, dan bagaimana nanti Roh Kudus berperan untuk dalam proses penyembuhan kesehatan kita. Ya, so faktanya adalah we live in a chaotic world. Ya, setiap kemarahan, kekecewaan, luka, sakit hati itu cuma karena dua hal. Pertama, harapan yang tidak terpenuhi, dan yang kedua, saat kita berada dekat orang-orang yang harapannya tidak terpenuhi. Ya, so kalau lu mengalami kekecewaan, kemarahan, luka, sakit hati, apapun itu istilahnya gitu, itu disebabkan oleh cuma dua. Yang pertama, lu punya harapan yang tidak terpenuhi sehingga lu kecewa, lu marah, or lu berada dekat dengan orang-orang yang
harapannya juga tidak terpenuhi. Orang-orang yang harapannya tidak terpenuhi, dia marah, dia anger, dan gue akan jelaskan lebih lanjut, dan dia bisa melukai orang. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17 katakan gini, sampai 17 katakan gini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16 katakan gini, sebab semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. So perhatikan di sini ada hintnya bahwa dunia yang kita tinggali ini sekarang, yang terus diisi oleh orang-orang yang tadi punya harapan yang tidak terpenuhi, ini akan membuat dunia ini lenyap dengan keinginannya. So faktanya adalah we live in a chaotic world. Sekali lagi, we live in a chaotic world, di mana lu nggak mungkin nggak suffer pain. Luka hati, sakit hati nggak mungkin. Lo akan terus mengalami itu. Firman Tuhan dengan jelas katakan dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. Dan orang yang punya keinginan, waktu dia nggak dapat keinginannya, maka dia akan luka, dia akan kecewa, akan marah, dan dia akan mulai melukai orang lain juga. So kalau lo di sini pernah ngalamin luka, marah, kecewa sama siapapun, pacar, teman, sahabat, orang tua, papa, mama, keluarga terdekat, om, tante, faktanya memang we live in a chaotic world, dan lo akan terus ngalamin hal-hal seperti itu. Makanya di sini katakan dunia ini akan lenyap oleh karena keinginan-keinginan orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Yakobus 3:14 katakan ini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Gue akan kasih beberapa ayat yang ngasih tau fakta bahwa ya we live in a chaotic world, dan lo akan terus ngalamin yang namanya sakit hati, kekecewaan, kemarahan. Tadi Yakobus 3:14 sampai 16 katakan ayat 16, di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yakobus 4 ayat 1, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ya, Yakobus 4 ayat 1. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, ayat 2, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu, di sini ada nggak? Dari yang tampilin. Coba buka gadget sucinya. Daripada ngeliatin gue dengan mata yang tajam, ini orang ngomong apa sih? Mending buka bareng-bareng ya, supaya kita on page bareng-bareng ya. Tetapannya santai aja ke gua gitu ya. Enggak, gua gak gigit kok ya. Oke? Yakobus 4 ayat 1 sampai 2. Nah ini kan mendingan ya. Matanya gak diarahin semua ke gua. Mendingan. Oke? Yakobus 4 ayat 1 Yakobus 4 ayat 1 dan 2. Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya. So, firman Tuhan dengan jelas katakan, kok bisa ada orang-orang yang saling melukai? Kok bisa ada orang-orang yang saling berbuat jahat? Kok bisa ada orang-orang yang kasar, yang jahat, yang gak mikirin sesama? Sangat-sangat possible. Dan ini akan terus ada. Kenapa? Karena dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. Orang-orang yang punya keinginan di luar kehendak Allah, di sini dikatakan, dan dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari hawa nafsu, dari keinginan yang lagi berjuang di dalam tubuhmu. Orang-orang yang nggak memperolehnya bisa membunuh, ya. Orang-orang yang nggak memperolehnya bisa bertengkar. Orang-orang yang nggak memperolehnya bisa berkelahi. Semua hal-hal yang bisa melukai satu sama lain. Halo? So inilah pain yang datang dari dunia. Ya. Sebelum nanti kita bahas kok bisa peran Roh Kudus heal kita dalam this chaotic world. Tapi yang jelas, ini faktanya. Lo harus tahu dulu bahwa setiap hari lo melangkah, akan sangat-sangat mungkin lo ketemu orang-orang yang melukai hati lo. Lo akan sangat-sangat mungkin ketemu orang yang mengecewakan lo. Bahkan orang-orang yang lo pikir seharusnya dia gak melukai lo, dia bisa melukai lo. Dia bisa melukai kita, sangat-sangat mungkin. Selama setiap dari kita masih berjuang dengan hawa nafsu di dalam diri kita. Termasuk di gereja nggak, gue tanya? Termasuk di gereja nggak? Termasuk ada berapa banyak orang-orang muda yang meninggalkan gereja karena pemimpin yang melukai dia. Simply karena misalkan, nggak simply, sorry, gue underrated itu. Bukan simply, misalkan ada sebuah perkataan yang
pemimpin youth-nya katakan nggak sengaja melukai, nempel lancip, aduh luka banget, aduh sakit, aduh masa gereja gini. Teman-teman, di usia-usia kalian ada begitu banyak orang-orang muda yang meninggalkan gereja karena mereka nggak menyadari fakta ini. Waktu mereka datang ke gereja, sorry to say, banyak orang-orang yang masih naif. Mereka menganggap bahwa orang-orang di gereja harusnya, dan memang seharusnya seperti ini, memang harusnya seperti ini. Tapi faktanya, we live in a chaotic world. Bahkan di dalam gereja pun masih ada orang-orang yang di dalam dirinya masih hawa nafsu yang beradu di dalamnya. Aduh, gue ngomong nggak ya? Aduh, gue ngucapin nggak ya? Aduh, gue lakukan ini nggak ya? Aduh, gue pikirin gini nggak ya? Masih ada. Dan orang-orang ini akan terus melukai kita. Ya, Pengkhotbah 4 ayat 1, lagi aku melihat segala penindasan, Pengkhotbah 4 ayat 1 ya, sambil buka ya. Aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka. Ini menarik ya, kata-kata berikutnya akan menarik. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada apa? Ada apa? Pengkhotbah 4 ayat 1, coba. Ini kata-kata bagus, Son. Ini kata-kata bagus. Ya, gue akan bawa lo ke fakta-fakta dunia, karena gue udah ngalamin juga. Ya, Pengkhotbah ayat 1, lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang tindas, dan tak ada yang menghibur mereka karena apa? Karena apa? Di pihak orang-orang yang menindas ada apa? Kekuasaan. Ya, orang-orang yang menindas mereka punya kuasa. Ya, lately politik lagi seru, right? Ya, ada pihak-pihak yang seharusnya dianggap melindungi, mengayomi, ya begitu gue sebut kata mengayomi, tahu gitu ya. Tapi turns out mereka juga bermain kotor di belakang. Turns out mereka melakukan hal-hal yang tidak adil. Ada banyak isu-isu yang sangat menarik dari orang-orang yang harusnya kita berlari ke mereka, kita berharap mendapatkan perlindungan, keadilan, right? But turns out berita-berita yang kita dapat, orang-orang yang harusnya mengayomi, melindungi, menjaga kita, oh ternyata mereka juga main kotor. Ternyata mereka juga melakukan hal-hal yang tidak adil. Dan lo akan sampai ke satu titik di mana gue harus ngapain? Gue pernah dari satu fase di mana gue masuk ke dalam dunia, masuk ke dalam dunia kerja, masuk ke dalam dunia usaha dengan mata yang naif, tau nggak? Ya, I was thinking bahwa oh tenang aja, kan ada apa gitu ya. Ada pihak-pihak ini gitu ya. Ada orang-orang yang, gue gak ngomong satu institusi, ada orang-orang yang seharusnya bisa memberikan perlindungan buat gue. But turns out, begitu gue jalanin pekerjaan, gue jalanin bisnis, lo boleh ngobrol sama partner-partner gue. Gue pernah mengalami satu titik di mana gue kecewa banget. Gue bilang, bahkan lo tahu lately hashtag yang lagi rame di sosial media apa? Kabur aja. Dulu tahu hashtag itu? Artinya apa? No hope di Indonesia. Yuk kabur. Ya, lalu gue coba menganalisa. Emang kalau pergi ke luar negeri, you will get a better situation. Kamu akan lebih baik, kamu akan dapatkan keadilan, kamu tidak akan ditindas, kamu tidak akan dapatkan tangisan, kamu gak akan menangis. Terus orang-orang yang ada di luar negeri mulai bersuara, hey, lo tau gak di sini pajaknya gila banget? Lo tau gak kalau lo pergi ke sini pajaknya gila banget? Lo tau gak kalau di sini lo gak akan bisa sekaya di Indo? Lo tau gak kalau lo di sini, kalau lo orang Asia, lo ada di daerah Western, lo akan dirasisin. Lo tau gak orang bisa dengan santainya meludah di muka lo? Dan orang-orang mulai meng-counter hashtag yang bunyinya kabur aja dulu. Orang-orang yang jadi tempat tujuan kabur, terus mereka bilang, lo pikir beda? Enggak, di sini tuh sama aja. Gue juga dapat hal-hal yang gak enak. Cuman bedanya, yang gue alamin beda sama yang lo alamin. Tapi intinya, orang-orang yang menindas adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Gue di sini juga nggak bisa apa-apa. Gue pikir waktu gue kabur ke sini, I will get better. Gue akan dapat situasi yang lebih baik. Turns out enggak lu. Bahkan gue lebih stres di sini. Kalau gue bisa pulang, gue mau pulang. Nah orang-orang yang mencetusin hashtag kabur aja dulu, dia pusing. Ya terus gue harus kemana lu? Nangkep nggak maksud gue? Gue harus kemana? Di Indo gue stres. Di luar negeri juga stres. Dan gue harus kemana? Tapi sakit hatinya terus ada. Mulai bingung nggak? Itu yang gue alami teman-teman. Waktu gue masuk dunia kerja, gue masuk ke bisnis, gue jalanin bisnis udah almost 10 years, dan gue bisa bilang di bisnis gue clean-nya. Ya, semua regulasi gue ikutin, semua yang diharuskan pemerintah gue ikutin, semua perizinan gue ikutin, gak ada yang namanya under the table lewat jalur-jalur, gak ada, gue ikutin semua. Gue bilang gue bersih sehingga kalau misalkan ada institusi yang mau ngapa-ngapain, nggak bisa, gue bersih.
Turns out one day, bukan one day, udah 3 kali kejadian. Usaha gue dihampiri, lalu walaupun bersih tetap aja ada aja yang harus dilakukan. Gue ngomongnya dilakukan. Ya, at that moment gue bilang, no hope ya. Ngapain? Gue harus ngapain? Aduh, kerja ini lo gak akan misalnya nih. Oke deh, gue gak bisnis, gue kerja aja deh. Gue kerja sama orang. Begitu gue kerja sama orang, gue lihat ada bos-bos yang gajinya karyawannya segini, dia liburan terus, sebulan 2 kali ke Eropa. Ya, lah. Berarti kan perusahaannya untungnya gede. Tapi begitu mau naik gaji, kami nggak ada duit. Kan bingung kan lo? Halo, siapa di sini udah kerja? Yang udah kerja langsung ketawa gitu. Ya, ada kesenjangan bahasa sosial media sekarang itu, kesenjangan sosial. Gimana gue bisa kaya? Gimana gue bisa hidup nyaman? Gue bingung. Ya, tapi menariknya hal-hal gini tuh udah dikasih tahu terus-menerus di Alkitab. Cuma bedanya kita mikir bahwa Alkitab tuh kuno banget, nggak relevan nih. Tapi waktu lo udah ngalamin banyak hal dan lo look back to your Bible, lo cuma bisa garuk kepala dan bilang, gila selama ini ternyata ada di Alkitab. Cuma gue malas aja bacanya karena gue pikir semua ayat-ayat ini irrelevant. Belum kata-katanya LAI membingungkan. Nggak ngerti gue. Siapa yang pernah di fase itu? Halo? Pas buka Alkitab, apaan sih ini kata-katanya nggak ngerti banget. Pusing, nggak gensi banget kata-katanya, bingung banget. Nggak gen alfa banget, gue nggak ngerti kata-katanya. Tapi waktu lo dengan apa ya, dengan give up-nya lo buka Alkitab dan di situ langsung firman Tuhan akan bukain sama lo bahwa sama itu udah dikasih tahu loh. Apa yang terjadi sekarang itu bukan sesuatu yang baru. Itu sesuatu yang dari dulu sudah ada. Cuma makin kompleks aja. Karena dulu belum ada marketplace, belum ada e-commerce, nggak sekompleks sekarang. Tapi the issue still the same. Ya. Kok bisa terjadi? Balik lagi again. Karena the pain diciptakan oleh keinginan yang masih kita rawat dalam hati kita. Sekali lagi, pain itu akan terus muncul selama kita masih punya keinginan yang bukan berasal dari Tuhan. Itu yang pertama. Dan kedua, selama kita berada dekat bersama-sama dengan orang yang masih punya keinginan yang bukan berasal dari Tuhan. 1 Yohanes 2:11 bilang ini, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan keinginan yang bukan dari Bapa. Firman Tuhan katakan, orang itu hidup dalam kegelapan. Siapa di sini yang merasa kecewa sama orang tuanya? Siapa di sini yang merasa kecewa sama orang-orang yang kalian expect harusnya bisa memberikan perlindungan, harusnya bisa memberikan penjagaan, harusnya nurturing kalian, harusnya mengayomi kalian, harusnya jadi sosok yang bisa kalian harapkan. Turns out, orang-orang ini malah melukai kalian. Orang-orang ini malah berbuat jahat sama kalian. After 38 years of my life, gue ketemu orang-orang yang gue pikir baik. Yang gue pikir, I can rely on him. Gue bisa bergantung sama dia, gue bisa berharap sama dia, gue bisa kerjasama sama dia. Turns out, orang itu melakukan hal yang bahkan gue pikir orang yang gak kenal gue pun gak akan melakukan itu. Tapi ternyata orang yang gue pikir dekat baik sama gue, ternyata dia malah melakukan itu ke gue. Nangkep maksud gue? Kok bisa? Ya karena ini orang-orang yang hatinya dipenuhi sama keinginan yang bukan berasal dari Bapa. Dikatakan orang-orang ini tuh hidup dalam kegelapan. Dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Teman-teman pernah dengar istilah cinta buta? Love is blind, tahu? Ya. Gue gak tau lo masih bisa mentertawai diri lo waktu lo cinta buta atau enggak gitu ya. Tapi di usia gue bisa mentertawai diri gue. Back then waktu masih pacaran gue melakukan hal-hal yang buat gue kalau sekarang ya gue ngetawain diri gue, konyol banget sih gitu. Tapi yang namanya waktu gue lagi jatuh cinta, ya real. Lo pernah jatuh cinta? Pernah ngerasain jatuh cinta? Ya pernah dong. Pernah, gak mungkin enggak gitu. Anak gue aja yang 5 SD kemarin bro, dia nyamperin gue, ini live ya? Anak gue semoga gak nonton gitu ya. Anak gue tidak, Pak,
Ayo keras, mateng lu, mateng lu, ya uang sekolah bulan ini juga belum bayar, gitu. Dia bilang, Pak, ayo keras, oke, now gue langsung biayain wanita lain, gitu. Kan kalau diajak nonton kan nanti dia minta duitnya, gitu kan. Ya, uang sekolah lo aja gue masih belum bayar, gitu. Gue masih harus bayarin jajan kerasnya lo, enggak gitu bercanda ya. Joke, nama anak gue Jojo, kalau lo nonton ini enggak ya, ini papa bercanda doang gitu ya. Anak gue udah tahu gitu ya, anak gue tuh udah tahu misalkan terjadi sesuatu di rumah, anak gue langsung bilang pasti ntar lagi muncul di khotbah gitu. Ya kalau jadi anak pendeta ya gitu ya, gitu. Ya balik lagi. So ada yang namanya istilah cinta itu buta. Sama waktu lu punya keinginan dan lu sebegitu mengejar keinginan itu, lu akan jadi buta. Dan orang yang jadi buta ada dalam kegelapan, lalu dia nggak tahu. Jadi dia bahkan nggak tahu waktu dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan keinginan itu, dia nggak tahu bahwa itu sudah melukai orang. Ada banyak orang tua yang nggak sadar bahwa mereka melukai anaknya. Kenapa? Karena buat mereka bisa jadi simply, halo perhatikan. Waktu mereka jadi orang tua, kalau gue kalkulasi mundur, waktu mereka jadi orang tua kalian, itu mereka ada di masa-masa yang susah. Indonesia back then, ya itu masa-masanya nggak seperti sekarang. Gue inget ekonomi keluarga gue waktu dulu susah banget, ya susahnya susah banget. Dan buat mereka untuk bisa bertahan hidup aja, buat bisa bertahan hidup, itu satu hal yang mereka perjuangkan teman-teman. Sekarang kondisinya bisa dibilang, I would say relatively lebih nyaman dibanding dulu. So orang tua lo pernah ada di masa survival mode. Jadi mereka udah gak mikirin, perhatikan, mereka udah gak mikirin gimana jaga perasaan anaknya. Karena buat mereka, yang penting anak gue masih bisa makan. Lalu ini mereka ngalamin hidup yang kompleks, makanya begitu gue jadi orang tua, begitu gue tahu fakta-fakta ini, gue mulai menerima hal-hal yang pernah dilakukan oleh orang tua gue yang melukai gue, karena gue pikir ya mereka juga gak berharap ada di situasi seperti itu, mereka juga gak pengen ada di situasi seperti itu, tapi karena simply mereka lagi orang yang lagi berjuang dengan keinginan yang di dalam hatinya lagi bertarung, ya buat mereka itu hal yang benar, sehingga mereka melukai orang atau misalnya melukai anaknya. Tapi buat mereka, gue nggak tahu lagi hal lain selain hal ini. Karena di sini dikatakan mereka dalam kegelapan. Sejauh ini nangkap maksud gue? We live in a chaotic world. Lo nggak bisa bilang seseorang lu salah, lu benar, lu salah. Karena we live in a chaotic world. Kita nggak pernah tahu apa yang lagi terjadi dalam kehidupan seseorang. Dia lagi di dalamnya hawa nafsunya lagi bertengkar seperti apa. Dan orang-orang seperti ini, bahkan ada di gereja, sangat mungkin orang-orang seperti ini melukai sesamanya. Simply karena mereka ada dalam kegelapan, mereka nggak tahu. Kecuali orang-orang yang bebal, kecuali orang-orang yang udah dibilangnya tetap aja, ya udah itu case yang lain deh. Tapi most of us yang masih di gereja, tapi kok masih melukai orang, simply karena orang-orang ini masih ada hawa nafsu yang bertarung dalam dirinya, sehingga tanpa dia sadar perkataannya melukai orang, tindakannya melukai orang. We live in a chaotic and a complex world. So faktanya, lo akan terus ngalamin pain. Halo? Lo akan terus ngalamin pain. Lo akan terus terluka. Lo akan terus kecewa. Lo akan terus marah. Bahkan, bukan hanya lo yang akan jadi victim. Lo akan jadi pelaku juga. Halo? Berapa banyak orang yang udah pernah lo lukai lewat perkataan lo? Berapa banyak orang yang udah pernah lo lukain lewat tindakan lo? Berapa banyak orang yang udah pernah lo lukain lewat pikiran lo terhadap mereka? Lewat perasaan lo terhadap mereka? Kita pernah ada di posisi seperti itu. Because we live in a chaotic world. Dunia yang dikatakan akan lenyap dengan keinginannya. So this is why Pengkhotbah 4 ayat 4 katakan ini. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah 4 ayat 4 katakan gitu. Ya, jadi Pengkhotbah 4 waktu dulu di the old wise man, ya Raja Salomo bijak di hari tuanya kan dia sharing pengkhotbah ini. Dia katakan bahwa gue tuh melihat semua jerih payah, segala kecakapan dalam pekerjaan ternyata berangkat dari satu motivasi. Motivasi adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Mereka pikir dengan mereka mengerjakan bagiannya dengan sangat baik, mereka pikir waktu mereka jadi seorang yang profesional, mereka pikir waktu mereka kerja keras, kerja pintar, mereka habiskan waktunya untuk mencapai prestasi yang tinggi, achievement supaya lo punya gelar-gelar yang panjang di belakang nama lo.
Tapi di sini dikatakan kalau semua berangkat dari iri hati, semua berangkat dari kok dia punya, gue nggak punya, kok dia bisa, kok gue nggak, gue harus juga punya. Di sini katakan adalah usaha menjaring angin, kesia-siaan. Dan semua fakta ini sempat bikin gue di titik terus ngapain gue hidup? Ngapain nih? Kompleks banget di dunia ini, chaotic banget ya, membingungkan. There's no hope in this world. Gue sampai di titik itu. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6. Kita buka sama-sama. Dan ini yang jadi pegangan kita. After we know the fact bahwa kita hidup in a chaotic world. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 6. Sudah? Yuk, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada, perhatikan, kepada bagian terakhir tolong baca, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dari gini, oke, ada keyword yang menarik, ada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lebih menariknya lagi, ayat 4 menjelaskan apa itu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4 katakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Oke, so setelah mengetahui fakta bahwa di dunia ini nggak ada pengharapan, gue udah berusaha kaya, gue berusaha dapat perlindungan, gue berusaha dapat nama baik, dan pengkhotbah dengan jelas katakan itu usaha menjaring angin, dan gue harus ngapain selama gue hidup di dunia? Dan ayat ini muncul. Karena rahmat Allah melalui kebangkitan Kristus Yesus, karena dia mengerjakan bagiannya dengan sangat baik, dengan sempurna atas ketaatannya kepada Bapa, dia selesai dengan sangat baik, maka pengharapan itu ada bagi kita. Tapi pengharapannya beda sama yang dunia berikan. Pengharapan yang akan kamu terima adalah tidak dapat cemar, tidak akan layu, tidak akan binasa, dan tersimpan di surga bagi kamu. This should change our mind. Ternyata ada pengharapan. Yang lebih menarik lagi, pengharapan ini nggak akan seperti yang pengkhotbah katakan, seperti menjaring angin. Tapi pengharapannya ini tidak akan cemar, nggak akan binasa, nggak akan layu. Tapi hintnya dikatakan tersimpan di surga bagi kamu. So not in this world. So kita harus terima fakta, kita harus switching our mindset bahwa nggak ada hope yang pantas di dunia ini yang layak untuk diperjuangkan. Bahkan sampai lu rela menyakiti orang lain untuk berjuang untuk pengharapan yang bisa binasa, bisa cemar, bisa layu. Halo? Nangkep maksud gue? So what we need to fight for our life adalah untuk satu pengharapan yang tidak binasa, tidak layu, tidak cemar, tapi itu tersimpan di surga, not in this world. So now we have hope, teman-teman. So now we have hope dari yang tadinya waktu kita ketemu fakta-fakta dunia yang bikin kita gila, ngapain lagi hidup? There's no hope. Sampai satu titik gue pernah bilang, udah gue mau pulang cepet-cepet aja. Serius, gue pernah di titik itu, teman-teman, karena gue lihat there's no hope. Orang-orang pihak-pihak hal-hal yang gue harap bisa memberikan perlindungan, penjagaan, kenyamanan, keamanan buat gue, turns out nggak ada loh. Gue lihat orang-orang waktu COVID, orang-orang yang bahkan kalau gue nggak salah dia adalah salah satu direksi atau komisaris dari perusahaan gas terbesar di Indonesia, tapi dia mati karena apa? Karena nggak dapat oksigen waktu COVID. Wow, even lu sekaya itu, at that moment, lu adalah salah satu pimpinan, gue nggak tahu di posisi apa, dari perusahaan yang memproduksi oksigen, dan lu nggak dapat oksigen itu juga. There's no hope. Tapi begitu ayat ini muncul, ada pengharapan, ada hope yang nggak akan sia-sia lo kejar. But the thing is, itu tersimpan di surga. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. So firman Tuhan katakan, lo akan still have pain, lo akan tetap luka, lo akan tetap sakit hati, lo akan tetap kecewa, lo akan tetap marah.
Tapi fear not, nggak usah khawatir, karena bagianmu tersimpan di surga. Kamu akan tetap berduka cita karena berbagai pencobaan yang akan kamu alami. Faktanya demikian. Kamu akan tetap dilukai sama orang-orang yang kamu sayangi. Kamu akan tetap kecewa sama hal-hal yang kamu pikir, ya, good things for you. Kamu pikir berkat buat kamu, tapi kamu akan tetap bisa dikecewakan sama hal-hal itu. Tapi firman Tuhan katakan, itu sudah terprediksi, tenang aja. Tapi firman Tuhan tadi katakan apa? Aku akan memelihara kamu. And this is why kita punya faithful healer. This is why kita punya fasilitas dari Bapa yang mengasihi kita, yang memastikan kita dari sekarang sampai nanti akhir terjaga. Makanya Roh Kudus dikatakan adalah materai jaminan bagi kita. As long ikutin jalannya Roh Kudus, arahannya Roh Kudus, maka Tuhan katakan, aku jamin harta yang tadi pengharapan yang tidak akan layu, tidak akan cemar, tidak akan binasa, yang aku siapkan di surga bagi kamu will be yours. Halo? This is why Tuhan bilang, kamu setialah sampai akhir. Tapi dia bukan Allah yang sombong. Lo setia ya? Oke? Nah, Tuhan Yesus setelah naik, bye-bye. No, aku akan memberikan penolong bagi kamu. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. In this chaotic world, kamu akan dapetin damai sejahtera. Dan kata-kata berikutnya katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Nyambung semua nggak? Nyambung semua nggak? Jadi make sense nggak? Oke. Firman Tuhan katakan pencobaan, masalah-masalah dunia, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang bakal melukai kamu, it will not disappear, itu gak akan hilang. Kalau kamu berdoa supaya hal-hal itu hilang, supaya orang yang berlaku jahat sama kamu musnah, Tuhan, aku gak akan balas. Pembalasan terhadap dia bagianmu Tuhan. Tapi dalam hati kita maksudnya, Tuhan tolong buat dia terpuruk, Tuhan tolong singkirkan dia, Tuhan tolong anything. Bahkan di worst point of our life kita bisa bilang, Tuhan, gue mau dia mati aja. Halo? Ya, ada orang-orang, dan lu mungkin akan ada di fase seperti ini. Karena we live in a chaotic world, dunia yang udah begitu kompleks sampai lu bikin, aduh Tuhan, gue gak kuat, gue gak ngerti, gue mau dia mati aja deh Tuhan. Waktu lu mikirin itu, gak terucap sih, tapi lu sampai bercermin dan bilang, gila gue jahat banget, gue bisa sejahat itu. Yes, kita manusia bisa sejahat itu. Kita bisa sangat mengingini seseorang mati karena kita benci betul sama dia, karena kita marah banget sama dia. Ada berapa banyak anak-anak yang ingin orang tuanya mati karena mereka kesel, kecewa banget sama dia. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita. And this is why we come to church, teman-teman. Karena diingetin, ada Roh Kudus yang nemenin kamu, yang menghibur kamu, yang ngajar kamu, yang dampingin kamu, yang ngasih tahu. Bahkan at your lowest point of your life, saat kemarahan sebegitunya ngerusak pikiran dan hatimu, Tuhan bilang, aku punya damai sejahtera yang akan bikin kamu gak takut dan gak gentar, yang akan bikin kamu calming down. Bahkan Tuhan bilang ini, kalau lo marah, kalau lo kecewa banget, pecahin aja di tangan gue, pecahin sama gue, kata Tuhan. Pecahinnya bersama aku, jangan pecahin ke orang lain, pecahin sama aku. Lewat tangisanmu waktu lo berlutut, waktu lo berdoa, waktu lo gak bisa berkata-kata, pecahin sama gue, kata Tuhan. Asik banget Tuhan ngomong lo gitu. Pecahin sama aku, kata Tuhan. Pecahin sama aku, tapi jangan lukai orang, karena aku akan memberikan kamu damai sejahtera yang membuat kamu calming down, yang akan membuat kamu berat sih, tapi entah kenapa kok bisa lewat, karena ada faithful healer. Nah, Tuhan, ini bagian dari aku mengasihi kamu, karena aku sudah mengerjakan, aku udah menyimpan, aku udah menyediakan pengharapan yang tidak akan binasa, tidak akan cemar, tidak akan layu bagimu. Tapi you need to finish your lomba, you need to finish your work. Kamu harus selesaikan kompetisimu. Dan gue mau katakan siang hari ini, bukan cuma lu jadi survival, Ini level yang lebih tinggi lagi. Lu bukan cuma harus hidup sebagai survival. Nggak dosa, menghindar dari dosa. No. Di level yang lebih tinggi, Tuhan katakan kepada murid-muridnya, kamu tuh bukan lagi hamba, kamu sahabat.
Waktu Tuhan Yesus katakan murid-murid sahabat, makna sahabat itu bukan, gue lupa pernah share di sini atau enggak. Makna sahabat itu bukan artinya tempat di mana lo bisa curhat, Tuhan nangis, Tuhan. Bukan sekedar Tuhan bilang ini ada bahu gue, lo bisa senderan. Tempat lo bisa melupakan kesedihan, kemarahan. Enggak, Tuhan bilang waktu Tuhan katakan ke murid-muridnya di malam terakhir sebelum dia salib, Tuhan katakan kamu sahabat. Tahu nggak makna sahabat apa? Rekan kerja, associate. Jadi our goal, kalau lo udah di-healed, kalau lo udah dipulihkan, kalau lo udah jalan dalam pimpinan Roh Kudus, lo udah tahu fakta bahwa ini chaotic world, lo udah tahu fakta bahwa dunia ini akan terus menyakiti lo, bahwa lo akan terus have pain, tapi terus kemudian lo bisa lebih tenang karena ada damai sejahtera yang berbeda yang Tuhan kasih. Lo udah dapat situasi yang berbeda, lo udah lebih chill, lo udah lebih calm. Dan what to do? Nextnya adalah Tuhan katakan, lo harus jadi my associate. Lo adalah partner gue. Ayo kerjakan proyek bersama-sama. And this is why para pelayan, para pengurus ada di tempat ini. Karena mereka di tahap yang I'm chill, gue mau melayani sekarang. Tapi kalau lo belum di tahap yang I'm chill, gue udah healed, let's fix that first. Halo? Let's change our mind dulu. Supaya kita paham bahwa hari-hari hidup kita itu bukan cuma jadi penjalan, istilahnya apa ya? Penjalan jadwal, tahu nggak penjalan jadwal? Gue bingung kata-kata. Penjalan jadwal. Besok pagi Senin lo tahu jam berapa harus bangun? Tahu? Ya. Terus habis itu ngapain? Tahu? Habis itu jam 9 lo tahu harus ngapain? Jam 10 harus ngapain? Tahu? Jam 12 lo makan siang di mana? Ya paling pilihannya 2-3 tempat, right? Lo udah tahu lo bakal keluarin berapa pada saat makan siang? Lo tahu jam 3 lo harus ngapain? Jam 4 harus ngapain? Jam 5 ngapain? Udah tahu kan? Udah tahu semua? Kalau hidupnya cuma gitu-gitu doang, ya, tanpa ada proyek yang harus kita kerjakan, nanti suatu saat lo akan bosen. Terus tahu nggak orang yang bosen ngapain? Lo kalau bosen ngapain? Kalau bosen ngapain? Cari kesibukan, right? Cari kesibukan, cari kerjaan, cari aktivitas. Orang yang nggak tahu panggilannya dalam Tuhan lewat pimpinan Roh Kudus, dia akan cari kerjaan. Cari hobi, cari aktivitas, cari hal yang berbeda. Pokoknya supaya gak bosan aja. Gue mau keluar dari rutinitas ini. Tapi kalau orang yang hidupnya pimpin Roh Kudus, setiap harinya dia dipenuhi dengan gairah Roh Kristus. Lo tahu setelah Tuhan Yesus bangkit, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tahu gak? Apa yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia naik ke surga? Nongkrong di coffee shop. Healing, staycation, ke Cikole, Lembang, ke Jogja, ke Bali. Kan udah selesai, bener kan? Waktu Tuhan Yesus disalib, yang dia katakan apa? Sudah selesai, I'm done. Harusnya staycation. Healing lah. Iya dong. Gue bisa ngelakuin hal-hal yang dulu gue gak bisa lakuin. Kan udah selesai Tuhan, right? Ya, tapi apa yang dia lakukan? Dia nggak berhenti keliling, ngapain? Ngajar tentang kerajaan surga, terus. Ya, sebelum deadline-nya naik, dia terus. Lo tau dari mana kalau hidup lo, pelayanan lo udah dipenuhi sama gairah mengasihi Tuhan, gairah menghormati Tuhan. Saat lo nggak lagi hitung-hitungan. Hitung-hitungan bukan, kan ada ya kemarin sempat melayani tanpa batas, harus tahu batasan. Ya, I agree with that. Tapi yang namanya melayani itu bukan cuma soal di gereja, tapi di unit terkecil dalam hidup lo. Adik lo, kakak lo, itu pelayanan lo. Orang tua lo, itu pelayanan lo. Bagaimana lo nggak marah berpikiran jahat terhadap seseorang, itu pelayanan lo, itu ibadah lo. Itu yang lo harus kerjakan setiap harinya. Kalau lo nggak tahu apa yang lo harus kerjakan, ya hari-hari lo ngapain? Ya itu tadi. Sabtu ini kemana lagi ya? Cikole udah, Lembang udah. Lo tau gak kenapa setiap weekend banyak coffee shop baru? Lo tau gak kenapa ada akun Instagram isinya info coffee shop baru? Karena banyak yang nggak ada kerjaan. Ya, jadi kalau weekend hunting kerjanya muter dari satu coffee shop lain. Kita coba yang baru viral rame, pergi ke sana. Coffee shop mana yang baru yang lo belum datengin, ayo. Ya, udah maps gue udah penuh, udah banyak.
Tapi gue gak mau datangin kalau lagi rame. Ntar dulu ya. Balik lagi ya. Balik lagi. Waktu kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, waktu kita terus berjalan sama Roh Kudus, bukan hanya luka-luka kita aja dipulihkan, bukan hanya kekecewaan, rasa marah kita dipulihkan, tapi Roh Kudus juga bawa kita untuk sampai ke satu titik di mana kita ngerti, why am I here? Kenapa gue dikasih all those talents? Kenapa gue dilahirin dari keluarga seperti ini? Kenapa gue ada di gereja ini? Kenapa gue dikelilingi orang-orang seperti ini? Now I know, and now I know what to do. Lo akan sampai di tahap dimana seperti seorang prajurit yang tidak memusingkan penghidupannya. Karena dalam pimpinan Roh Kudus kita udah tahu apa yang mau dikhawatirin. Halo? Apa yang mau dikhawatirin? Waktu bokap dan adik gue cancer, mereka ada asuransi, tapi kan biayanya gede sekali tetap cancer. Lo tahu satu kali kemo tuh gede sekali. Pokoknya untuk bisa seorang selesai proses tahapan kemo, itu kosnya ratusan juta. Bahkan gak sedikit yang sampai miliaran. Kosnya gede sekali. Lo tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan keluarga gue? Nyokap gue pernah nyicil satu rumah di daerah Cibubur. Waktu itu kecil-kecilan, gak gede. Dicicil waktu itu dengan dana yang dia punya, dia cicil. Turns out rumah itu ternyata nggak bisa ditinggalin karena terlalu jauh. Dijual, disewain nggak ada yang mau. Cibubur ujung nggak ada yang mau. Lama banget nggak ada yang mau. Udahlah, properti terbengkalai, nggak jelas. Tahu nggak? Pas adik gua cancer, tuh rumah ada pembeli yang ngejar-ngejar orang tua gua supaya buru-buru mau dibeli. Dan ternyata duitnya itu pas buat membiayai kebutuhan cancer adik gua. Waktu bokap gua kena cancer, kan setelahnya kita mikir dong, ada properti lagi nih gitu. Kan gede juga, yang mana lagi nih gitu. Masalahnya udah gak ada nih gitu. Tapi tahu nggak, gue juga baru tahu kemarin, beberapa hari yang lalu, bokap gue bilang, tahu nggak sebelum itu tiba-tiba dari asuransi itu upgrade, nggak ngerti upgrade-nya gimana, pokoknya di upgrade sehingga coverage terhadap cancernya itu jadi naik. Dan bokap gue baru sadarin itu setelah dia klaim ke cover. Itu kan bikin, harusnya kalau kita jalanin kekristenan, kita mindfulness, kita bisa bilang, we are all in good hands. Halo? Apa yang mau dikhawatirin? Kalau orang udah, ingat waktu Tuhan ketemu seorang perempuan, Yohanes 4 ayat 1, ya, ketemu seorang perempuan Samaria waktu Tuhan Yesus minta minum. Ingat dong ceritanya, ya. Tuhan Yesus bilang, mana suamimu? Terus perempuan Samaria bilang, nggak ada. Terus Tuhan Yesus bilang, iya, karena lu udah punya banyak. Ya, terus Tuhan Yesus bilang, minum air dariku, kamu nggak akan haus lagi. Ya, si perempuan Samaria itu kan kosong, dia kosong, makanya dia nikah, kosong. Karena dia pikir setiap kali nikah dia keisi, dia nggak haus lagi. Tapi ternyata begitu dia nikah, it just bring another pain. Ya, another pain, ya, malah bikin trouble lagi. Udahlah, mungkin gue harus nikah sama yang baru supaya gue nggak lagi haus. Ternyata masih gitu, sampai 5 kali. Berapa banyak dari kita yang terjebak dalam siklus seperti ini? Oh, gue pikir kalau gue liburan, I will feel better, my pain akan hilang. Kalau gue jalan-jalan, kalau gue staycation, pressure, stress di kerjaan gue akan hilang. Turns out, pas lo pulang liburan, kena macet di tol MBZ, tol Jagorawi. Waktu di Bogor, waktu di Lembang sih, udara segar, angin dingin, lihat hijau-hijau, oh I'm happy, I'm no longer stress, gue udah gak lagi depresi, gue udah baik-baik aja, gue udah no longer in pain, gue udah bisa mengampuni dia. Gitu pulang, ada kecelakaan di tol MBZ, ada kecelakaan di tol Jagorawi, lo kena macet atau kejebak 2-3 jam, mendadak marahnya muncul lagi. Tuh, gara-gara tuh orangnya gue harus jadi staycation. Gara-gara cuma gue memulihkan luka gue sama dia, gue jadi staycation pula, staycation gue kejebak. Udah duit habis, gue capek, kena macet. Semua gara-gara lo, selesai gak? Enggak. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu minum air dariku, kamu gak akan haus lagi. Kamu tetap butuh staycation, tapi bukan untuk menutupi kehausan. Ya, orang-orang kayak gini, orang-orang yang udah gak haus lagi, istilahnya kayak perahu yang berlabuh di satu pelabuhan, dia nggak pergi lagi, udah selesai, udah cukup, udah. Lo tau nggak, orang-orang tahu dari mana orang-orang yang udah selesai dengan dirinya?
Tahu nggak dari mana? Salah satunya, dia nggak berisik kemana-mana, dia nggak minta perhatian kemana-mana, dia nggak minta dihormati, dia nggak minta dipentingin, dia nggak cari perhatian kemana-mana, karena dia tahu semua ada waktunya dalam tangan Tuhan. Dan balik lagi, supaya gue nggak kelamaan ya, semua ini bisa kita kerjakan kalau kita mau dipimpin sama Roh Kudus. This is why setiap hari ibadah lu harus on. Halo, ibadah kita harus on. Jangan cuma ibadah hari Minggu di sini, tapi setiap hari gue akan katakan ini, ibadahlah 24 jam. Ibadah 24 jam. Kalau lo ada dalam atmosfer Tuhan, kubahnya Tuhan, lo akan selalu dijaga emosi lo, waktu lo dapat rasa luka. Tuhan bilang udah sini kasih ke sini aja, kasih ke aku aja. Pecahin sama aku ya rasa luka. Selesai ya, oke, jangan diperpanjang, lanjut move on. Tapi kita harus ibadah 24 jam. Tahu ibadah 24 jam bukan berarti Jutero buka. Servis 24 jam. Habis servis, satu kali servis aja itu musik capek banget kan, gue juga. Iya kan, gue main musik juga kan dulu gitu, ngerasa capeknya. Gue dulu main drum, kita habis main drum, lanjut ibadah 2, lanjut. Habis itu kayak gue cuma mau melakukan satu hal, tidur gitu, capek banget kok gitu ya. Ya bukan berarti kita harus bikin ibadah seperti ini 24 jam, tapi kita harus selalu mata, pikiran, hati kita tuh ngarah ke Tuhan terus 24 jam. Supaya setiap kali ada serangan, pencobaan, ada hal yang bisa bikin lo terluka, Tuhan langsung sini, kasih aja, selesai. Biar aku yang selesaiin ya, oke, hubung. Lanjut lagi kehidupan. Halo, mau kehidupan yang seperti ini? Mau kehidupan yang seperti ini? Yes. Ibadah 24 jam, terus ada dalam hadirat Tuhan. Selalu ada dalam hadirat Tuhan. Bukan doa terus, bukan lo lagi nyetir lo tutup mata. Bukan ya? Kata Reza harus ibadah 24 jam. Nggak, bodoh itu namanya gitu. Ya, tapi lo selalu ingat Tuhan, pikirin Tuhan. Kalau lo bisa dengerin khotbah, lo bisa dengerin lagu-lagu rohani. Setiap lagu-lagu yang membawa lo ingat sama Tuhan, setiap lagu-lagu yang membuat lo merasa cukup di dalam Tuhan. Setiap kondisi, perhatikan, yang membuat lo merasa aman, nyaman di dalam Tuhan, itu ibadah 24 jam. Waktu kita ibadah tempat ini, lo banyak dari teman-teman yang waktu nyanyi angkat tangan dan teman-teman merasa, aduh, rasanya bebannya drop, rasanya I feel better. Pulang dari sini rasanya setiap kemarahan, luka, kecewa rasanya selesai. Tapi begitu keluar parkir, jalannya sempit, depannya macet, udah wah langsung ribut lagi. Makanya ibadah 24 jam. Jaga terus, Tuhan aku gak mau salah, Tuhan aku gak mau berdosa, Tuhan aku gak mau sembarang, Tuhan tolong aku, Tuhan jaga aku. Terus ibadah 24 jam. Dan kita nanti akan bertemu sama-sama di tempat yang udah Tuhan siapin buat kita, amin. Yuk kita bangkit berdiri.